jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, Engkaulah jalan yang sempurna, dalam janji-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang terbentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, Engkaulah jalan yang sempurna. Janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, haleluya, haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, agung dan perkasa, langit penuh dengan keagungan-Nya, menceritakan perbuatan-Nya adil dan benar. Segala perbuatan-Nya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Bapa yang setia, Adonai, haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati berkat anugerah Tuhan dan menjalani hari ini dengan kekuatan kuasa Allah hingga kita beroleh kemenangan, itu bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi oleh karena kuasa firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita selalu menaikkan syukur, pujian kita, sembah kita bagi kemuliaan Allah di tempat maha tinggi. Dan biarlah kita semakin kecil dan Allah Tuhan Yesus semakin besar di dalam kehidupan kita. Sebab siapakah kita, manusia debu dan tanah, manusia berdosa, penuh dengan kelemahan, kekurangan, manusia daging.
segala pujian hanya bagi Allah Tuhan kita di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kehormatan, kekuatan, dan kuasa hanya bagi Dia dari selamanya sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi firman Tuhan agar kita jangan menghakimi. Saudara terkasih, jikapun saya dapat bersaksi, semua bukan oleh karena kekuatan kita, tapi biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, memampukan setiap kita, sebab kita manusia adalah debu dan tanah, semua oleh karena kasih karunia, oleh karena Tuhan yang memampukan melayakkan kita. Saudara terkasih, pada Roma 2 ayat 1, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata, hai manusia, siapapun dirimu yang menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, sebab engkau pun melakukan yang sama. Saudara terkasih, kita jangan menghakimi. Saudara terkasih, janganlah kita menghakimi agar kita tidak dihakimi, sebab penghakiman yang kita pakai itu pula yang akan dipakai untuk menghakimi kita, dan ukuran yang kita pakai itulah yang akan diukurkan kepada kita. Saudara terkasih, jangan kita menghakimi. Saudara terkasih, sebab jika kita menghakimi manusia, menghakimi orang lain, berarti kita menghakimi diri kita juga sendiri, sebab kita pun juga berbuat salah. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, jangan kita menghakimi, sebab hakim itu adalah Allah itu sendiri yang menghakimi manusia secara jujur dan membalaskan segala perbuatan manusia menurut tingkah langkahnya. Saudara terkasih, Tuhan oleh karena kemurahannya, kesabarannya, kelapangannya, saudara terkasih, itu semuanya bagi kita agar kita bertobat. Saudara terkasih, agar kita bertobat, jangan kita menghakimi, tetapi kita harus bertobat kan diri kita sendiri. Kita harus menjaga diri kita, membuat diri kita bertobat. Saudara terkasih, jangan kita menghakimi orang lain, sebab hakim kita adalah Allah Tuhan Yesus Kristus yang dengan jujur dan penghakimannya, saudara terkasih, adalah adil dan benar. Sebagai manusia, kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara terkasih, hidup di dalam menjalani
kehendak Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, jangan kita sibuk-sibuk menghakimi orang lain. Di dalam penghakiman itu kita menghakimi diri kita sendiri, sebab kita pun melakukan perbuatan yang sama. Tetapi Allah Tuhan Yesus Kristus adalah hakim yang benar dan jujur dan adil, dan membalaskan segala perbuatan manusia menurut tingkah langkahnya. Sebab itu saudara terkasih, kita harus bertobat. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mencari kebenaran firman Allah, menjauhi kejahatan. Saudara terkasih, sebab firman Tuhan, barang siapa yang berbuat baik, saudara terkasih, yang hidup mencari kehormatan dan kemuliaan, saudara terkasih, dengan berbuat baik, saudara terkasih, maka ia akan mendapat kemurahan, mendapat damai sejahtera, mendapat balasan daripada Tuhan. Tapi barang siapa yang mencari kepentingan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, tetapi taat kepada kelaliman, maka ia akan mengalami penderitaan, saudara terkasih. Tetapi barang siapa tekun berbuat baik, mencari kehormatan, kemuliaan, dengan berbuat baik mereka beroleh damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita harus berjaga-jaga akan diri kita, agar senantiasa hati dan pikiran kita dikuasai oleh kuasa ilahi, kuasa firman Tuhan. Hidup di dalam takut akan Allah, hidup di dalam merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, sehingga kita menganggap diri kita yang benar, sehingga kita ada roh menghakimi. Saudara terkasih, tetapi biarlah kita merendahkan diri, merendahkan hati, saudara terkasih, dan senantiasa berbuat baik untuk mencari kehormatan dan kemuliaan. Jangan kita mementingkan diri sendiri, tidak taat kepada kebenaran, namun taat pada kelaliman. Maka kita akan mendapat penderitaan dan kesukaran dalam menjalani hari-hari ini. Sebab Allah Tuhan kita adalah hakim, adil dan benar, yang membalaskan perbuatan manusia menurut tingkah langkahnya. Sebab itu apapun keadaan kita, saudara terkasih, di akhir zaman ini, berjaga-jaga dan merendahkan hati. Bersyukurlah apapun keadaan kita. Jangan kita hidup jauh dari hadirat Allah, dan kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara terkasih, jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara terkasih, dan jagalah mulut kita jika kita mencintai kehidupan. Saudara terkasih, oleh karena itu, biarlah di akhir zaman ini kita senantiasa hidup dalam urapan, dalam kerendahan hati, dan bersyukur, dan selalu memuliakan Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang senantiasa menopang kita, pemelihara hidup kita,
yang memberikan kita hidup, kemenangan, beri kita sorai-sorai. Dalam keadaan apapun, Tuhan tetap beserta kita, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sampai disinilah kesaksian firman. Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.